Shalom, mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh, Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh, Dia giranganku, oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Terima kasih Bapa, kami bersuka hari ini sebab Engkau girangkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Bapa, hari ini kami mendengarkan renungan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan hadir dalam hati kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini berjudul Terbebas sebagai Hamba. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini terdapat dalam Galatia 4 sampai dengan Galatia 6 dengan perhatian khusus pada Galatia 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Berikut adalah firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tidak ada lagi perhambaan. Yang kumaksudkan ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Namun sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih tepat lagi sesudah kamu dikenal Allah, mengapa sekarang kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai menghamba lagi kepadanya? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di dalam tatanan hukum manusia, jika seseorang telah terbukti melakukan kejahatan serius, maka orang tersebut akan dipenjara, membayar denda, atau keduanya. Keadilan belum dilakukan sampai pelanggar hukum tersebut menerima hukuman yang sepadan dan menjalani setiap menit dari waktu hukuman atau membayar setiap rupiah dari denda itu. Di dalam tatanan hukum Allah, di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dituliskan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Roma 6 ayat 23 dituliskan,
sebab upah dosa ialah maut. Dengan demikian, setiap manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upahnya adalah maut, kematian kekal, keterhilangan kekal dari kasih karunia Allah. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang tersesat. Dia tidak tahu untuk apa dia hidup dan tidak tahu bagaimana seharusnya ia hidup. Ia akan mengerjakan apa yang dilarang dalam firman Tuhan dan tidak mengerjakan apa yang diharuskan di dalam firman Tuhan. Roma 6 ayat 20 mengatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Yang dimaksud adalah tidak mengerjakan kebenaran. Mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Allah. Tidak menyembah Allah Sang Pencipta, melainkan menyembah apa yang diciptakan Allah. Mengikuti tradisi-tradisi yang dipercaya menyelamatkannya, padahal sebenarnya tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang yang hidup dalam dosa adalah orang-orang yang terbelenggu. Mereka terus-menerus tertarik pada hal yang jahat, yaitu pemuasan berlebihan terhadap hasrat materi dan kesenangan. Dikatakan oleh Agustinus bahwa keadaan manusia setelah kejatuhan dalam dosa adalah tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Ya, non posse, non peccare. Manusia kehilangan kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Mungkin saja seseorang berpikir bahwa dia merasa bebas melakukan apapun yang dia suka, kapanpun dia suka, dan bagaimanapun dia suka. Hidup sebebas-bebasnya. Hura-hura sesukanya, makan minum sesukanya, semua suka-sukanya. Apapun yang dia lakukan berfokus kepada dirinya sendiri, kesenangannya sendiri, tujuannya sendiri, impiannya sendiri. Dan itulah yang dianggapnya kebebasan. Tetapi disinilah ironinya. Orang tersebut tidak menyadari bahwa di dalam apa yang dipikirnya sebagai kebebasan, sebenarnya dia berputar-putar dalam belenggu, yaitu dosa. Tanpa disadarinya, dia diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa, bekerja dan berusaha sekeras-kerasnya untuk bisa menikmati segala yang terbaik yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi tidak mengetahui bahwa sebenarnya ia hidup dalam waktu pinjaman, waktu yang diberikan kepadanya oleh Tuhan dan yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan apa yang Tuhan, Sang Empunya kehidupan ini, inginkan. Tidak tahu bahwa sebenarnya dia hidup untuk menjadi wakil Tuhan, untuk mengelola alam semesta, untuk merefleksikan Allah di dalam kehidupan. Tidak tahu bahwa sebenarnya dia hidup untuk menjadi wadah, untuk menerima anugerah dari Tuhan dan membagikannya kepada orang. Tidak tahu bahwa sebenarnya dia hidup untuk memuliakan Allah dan menikmati dia selama-lamanya. Tidak tahu bahwa sebenarnya dia hidup untuk melaksanakan kehendak dan rencana Allah. Lalu apa yang terjadi ketika kematian akhirnya datang menjemput? Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Betapa sia-sianya hidup. Sudah kerja keras dan berusaha sekuat tenaga, berpikir sudah menikmati hidup, lalu ternyata masuk ke dalam kematian kekal. Betapa sia-sianya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, puji syukur kepada Tuhan, kita diberikan anugerah keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak lagi merupakan hamba dosa. Galatia 4 ayat 5-8 menuliskan transformasi kehidupan kita dari orang-orang yang hidup di dalam belenggu dosa dan berbagai tradisi yang mengikat, ditebus, diangkat menjadi anak-anak Allah. Diberikan anugerah untuk menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Diberikan anugerah kesempatan untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Bapa. Sebelum kita sampai ke sana, di dunia ini kita juga diberikan kemampuan untuk dapat menjalani hidup dengan tidak berdosa. Posse non peccare. Dan ketika kita bersama dengan Bapa di surga yang kekal, kita akan menjalani hidup tidak mampu berbuat dosa. Non posse peccare.
Di dalam Kristus kita dibebaskan dari belenggu dan ikatan dosa yang menjadikan kita hamba dosa. Di dalam Kristus kita ditebus dan diselamatkan. Pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana kita akan memberikan respons terhadap kebenaran? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami telah ditebus dan tidak lagi berada di bawah perhambaan dosa. Kami dahulu adalah orang-orang yang diikat oleh kuasa dosa, dan kami tidak sanggup membebaskan diri kami sendiri. Bukan saja kami diikat oleh kuasa dosa, kami pun diperbudak oleh dosa. Kami tidak sanggup mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, dan bahkan kami terus-menerus melawan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, kami dibebaskan dari belenggu dosa. Kini kami dapat hidup dengan tidak berdosa, dengan kekuatan dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kiranya Engkau terus menyertai dan menguatkan kami ya Tuhan di dalam proses hidup yang kami jalani, sehingga kami dapat menjalani sisa hidup kami di bumi dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus juga membimbing kami ketika kami membaca keseluruhan dari Galatia 4 sampai dengan Galatia 6, dan biarlah firman Tuhan bekerja secara pribadi di dalam kehidupan setiap kami. Ini kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.